Prabowo nampaknya baru omon-omon mengejar koruptor besar sampai ke Antartika, dan omon-omon itu ya omon-omon belgedes, nggak ada substansinya. Kenapa kalian ribut? Kan saya nggak ngomong apa-apa. Ingatkan pemerintah yang akan saya pimpin nanti tidak akan kompromi dengan. Ingat Anda memukul-mukul meja? Ini. Ingat nggak? Ingat nggak memukul-mukul meja? Anda? Untuk apa Anda memukul-mukul meja? Apa yang Anda berbuat? Bikin kami supaya kami terkecoh ya? Terkecoh ya? Omongannya Presiden KPP ngomong kosong tok. Pret Pak Prabowo, Pak Prabowo. Ngono ku arep bulu kurusine Antartika. Apa kecemplung laut sampean wong Jenderal hilang kekaranganmu, Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang lanjutan kekecewaan, ya, gelombang kekecewaan dan jeritan hati para kaum 58% atas kebijakan Presiden yang membebaskan 2 terpidana korupsi dengan abolisi dan amnesti, ya. Tidak sedikit netizen yang mengucapkan salam perpisahan dengan sang jenderal, dan tidak sedikit pula yang justru menagih janji sang jenderal dulu semasa kampanye, ya, yang katanya akan mengejar para koruptor hingga Antartika. Kata orang Jawa koyo iyo oh, ya kan. Jebule jong, ya kan. Omong doang gedabrus, ya. Bahkan pernyataan Mbah Amin yang dulu banyak ditentang oleh netizen kini malah disetujui oleh netizen, ya. Tentu kita ingat dulu Mbah Amin pernah mengatakan bahwa janji mengejar koruptor ke Antartika adalah janji yang belgedes. Ternyata benar, ya, dan kali ini saya sepakat dengan mbah-mbah yang satu ini. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Prabowo nampaknya baru omon-omon mengejar koruptor besar sampai ke Antartika, dan omon-omon itu ya omon-omon belgedes, nggak ada substansinya. Kenapa kalian ribut? Kan saya nggak ngomong apa-apa. Iya, ini menarik sekali teman-teman, ya. Kalau pernyataan Mbah Aminnya kita sudah sama-sama dengar, dan ini tentu kita bukan pertama kali mendengarnya, ya. Yang menarik adalah teks yang ada di badan videonya. Coba saya bacakan, ya. Baru kali ini gue setuju dengan omongan Mbah Amin. Prabowo kirim surat ajukan abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti buat hasto PDIP. Ini judul berita, ya. Jadi yang paling menarik adalah kalimat baru kali ini gue setuju dengan omongan Mbah Amin. Belgedes. Lanjut. Ingatkan pemerintah yang akan saya pimpin nanti tidak akan kompromi dengan.
memang tidak kompromi. Memang tidak perlu kau Bapak Prabowo kompromi. Tidak perlu kamu kompromi sama yang memilih Anda ya. Terserah Anda apa yang mau Anda perbuat. Ya, kami udah muak nengok Anda. Ya, kami yang memilih Anda sudah muak. Ya, sudah muak bertahu Anda. Ingat Anda memukul-mukul meja. Ini. Ingat nggak? Ingat nggak memukul-mukul meja? Anda? Untuk apa Anda memukul-mukul meja? Apa yang Anda berbuat? Bikin kami supaya kami terkecoh ya? Terkecoh ya? Ya kan? Sekarang kami sudah kecewa dengan Anda. Jangan banyak cerita Anda lagi. Sudah muak kami dengan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Pak Jenderal lupa ya dengan geblak-geblak mejanya sampai bergetar begitu dahsyatnya? Aduh, yang katanya akan mengejar koruptor hingga ke Antartika, ujung-ujungnya. Aduh, ya menurut saya pernyataan netizen barusan cukup mewakili perasaan sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama kaum 58%, dan satu diantaranya adalah saya. Lanjut. Omongannya Presiden KPP ngomong kosong tok, pret Pak Prabowo. Ngono ku arep bulu kursi Antartika, apa kecemplung laut sampean wong mburu. Yang dibulu kena ade dihukum sampean lepas kok arep mburu, Pak. Wis ben Pak. Sing korupsi wis ben korupsi kuwabe, mulai teko pusat sampai desa ben korupsi, pemerintah daerah ben korupsi kabeh, Pak. Bintang tek duwite rakyat ben melungu kabeh. Ngene kok ora oleh ngamuk. Ora ngamuk kok piye iku? Kebijakan ngawur kabeh wi. Wes. Oh, pikirannya tuh gimana mikirnya tuh? Wong wis dihukum kok ditokno itu. Pikirnya gimana wi, Pak? Aduh, ya nggak ada yang mengomentari dengan pernyataan-pernyataan yang baik, menarik, dan mendukung gitu ya keputusan sang presiden untuk memberikan ya abolisi dan amnesti sehingga menyebabkan 2 terpidana korupsi itu bebas ya. Yang menarik adalah pernyataan netizen barusan itu pada bagian mau mengejar ke Antartika ya kan. Nyemplung laut katanya. Ya iyalah, kalau mengejar ke Antartika itu berapa laut yang harus diseberangi kan begitu ya kan. Ujung-ujungnya belgedes kata Mbah Amin ya. Aduh, cuma ngedabrus. Koruptor yang sudah dipenjara pun malah dikeluarkan atas alasan persatuan. Persatuan yang mana coba, ya kan? Lanjut. Jenderal, udahlah Jenderal. Jangan kau tambahi lagi beban bagi kami, rakyatmu ini. Ekonomi lagi tidak baik-baik saja, malah kau tambahi dengan aturan-aturan sing rangkena, sing nyeleneh. Sudahlah Jenderal. Mana janjimu dulu Jenderal yang akan kau kejar sampai ke Antartika? Mana Jenderal? Mana? Mana buat aturan untuk orang-orang yang di atas sana Jenderal. Kami rakyat kecil sudah banyak, terlalu banyak aturan yang dibuat oleh pemerintah ini Jenderal. Dulu kau garang, dulu kau bla bla bla, sekarang bli 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 bli. Dulu kau ganyang, sekarang tenang, tenang, tenang.
Jenderal. Hilang kekaranganmu, Jenderal. hilang kekaranganmu, Jenderal ya. Saya banyak membaca di media sosial teman-teman ya. Saya pikir macan Asia, ya kan? Nggak taunya kucing. Aduh, kucing yang mana nih? Kucing kurap atau kucing apa? Ya itu adalah pendapat teman-teman ya. Saya tidak menyebutkan nama dan saya tidak bermaksud menghina siapapun. Saya hanya mencoba menyampaikan banyak pendapat yang bertebaran di media sosial. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Terutama pendapat netizen yang barusan. Nah, lanjut. Begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh, akan saya kejar. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Tapi kembalikan. Yang diuntungkan dalam hal ini jelas Hasto, Megawati dan Pdi Perjuangan. Juga kubu Prabowo yang membutuhkan dukungan PDIP. Terus siapa yang menjadi korban? Pertama adalah KPK. KPK dilemahkan. Upaya mereka untuk memberikan efek jerah kepada pelaku tindak pidana korupsi malah dimentahkan oleh Presiden lewat amnesti. Kedua adalah publik, masyarakat. Kita yang ingin negara ini bebas dari koruptor, ingin RUU perampasan aset koruptor disahkan, ingin pemerintah bisa makin tegas, misalnya dengan menerapkan hukuman mati kepada koruptor seperti di Cina. Tapi malah sebaliknya. Terpidana kasus tipikor malah diampuni dengan alasan demi persatuan jelang HUT RI. Dengan amnesti kepada Hasto ini, Prabowo pun mencatatkan sejarah buruk. Ini adalah amnesti pertama yang diberikan kepada terpidana kasus tindak pidana korupsi. Upaya pelemahan KPK pun makin diperkuat kubu Hasto. Hasto setelah bebas menegaskan bahwa dengan amnesti dari Prabowo berarti mereka benar. Atau dengan kata lain, KPK yang salah. Semua tuntutan jaksa penuntut umum dan putusan hakim dinilai mereka keliru. Padahal amnesti adalah pengampunan, tidak menghapus proses hukum seperti abolisi. Saya doakan, ya kan? Pak Wowo sehat sampai 2029 dan kita ketemu lagi, bukan sebagai kawan tapi sebagai lawan. Waduh, ini adalah sebuah pernyataan perang gitu ya dari kaum 58% yang saat ini sudah mengibarkan bendera perang. Ini adalah teks di badan videonya teman-teman yang saya baca ya. Jadi bukan pendapat saya secara pribadi, saya hanya menyampaikan gitu ya. Saya sependapat dengan pendapat netizen yang ditulis di badan video tersebut. Nah, yang bagian bawah nih. Blunder Pak Wowo, kalau koruptor dibela harusnya ditambah hukumannya supaya efek jerah. Iyalah. Seharusnya koruptor itu hukumannya ditambah agar memiliki efek jerah, kan begitu, bukan malah diberi abolisi dan amnesti. Waduh, ini menurut saya adalah salah langkah ya. Lanjut. Bolo GSP, ini ada 3 video ya, Prabowo, Kiai Ma'ruf Amin karo Pak Jokowi. Engko do dinilai ya, ini gateke yo. Gateke videonya keren tenan. Ki bolo. Mulai saat itu saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu sampai ke Antartika. Bapak sudah berubah. Bukan Bapak Prabowo yang kami kenal selama ini. Sudah menjadi orang lain. Tidak lagi patriot bangsa. 16 negara sudah kumpul.
untuk tanda tangan mengenai global supply chains. Ini apa bagus ya, kita ikut. Begitu baca, waduh ini kita disuruh ekspor bahan mentah lagi ini. Begitu mau masuk ke ruangan, kita nggak ikut. Semuanya bubar, nggak jadi yang namanya ini. Hanya gara-gara kita nggak mau tanda tangan, semuanya jadi buyar lagi. Piye bala menurutmu? Oke, tetap semangat, mantap, yes. Nah, coba lihat tadi, ya kan? Coba lihat tadi beberapa presiden, ya kan? Pertama adalah janji seorang calon presiden ketika itu yang katanya kalau sudah dilantik akan mengejar koruptor hingga ke Antartika, ya kan? Jangankan ke Antartika, yang udah di penjara aja dibebaskan ya dengan abolisi dan amnesti. Coba bayangin. Jangankan mengesahkan RUU perampasan aset koruptor. Aduh, ya kan, omong kosong, gedabrus. Dan menurut saya yang paling keren itu memang adalah seorang tukang kayu ya. Badannya kurus, terlihat pelongo-pelongo, tidak intelek dan tidak akademis. Tetapi faktanya apa? Tadi itu bukan omon-omon loh. Bahwa 15 negara itu batal melakukan perjanjian karena Indonesia tidak bersedia tanda tangan. Coba bayangin, iyalah seharusnya sebagai seorang presiden seperti itu gitu loh. Nah gimana akan berani melawan negara asing kalau negara melawan ya partai aja di dalam negeri udah kepecirit ya kan. Lanjut. Tariklah ke belakang. Jika dulu di tahun 2024 soal Pilpres kita tahu akan seperti ini, kita tahu pekerjaan Prabowo seperti ini, kita tahu ya Prabowo membebaskan koruptor, saya meyakini saya dan kawan-kawan pendukung Jokowi tidak akan mendukung Prabowo. Kita akan mendesak, ayolah Gibran maju sendiri, bisa kamu ya, seperti itu. Karena udah kayak gini tuh kita kayak dipermainkan gitu loh. Kita mati-matian ya bela Prabowo sampai dia menang, kita mengusahakan, ternyata jadi pemimpin malah parah. Padahal di awalnya kita harapkan untuk bisa ada perubahan-perubahan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi diteruskan, lalu ada perubahan yang lebih signifikan. Tapi makin kesini ya seperti itu saja, ya lebih parah. Terus sekali lagi koruptor dibebaskan. Saya berharap ke depan Mas Gibran, tolonglah Mas Gibran maju sendiri. Entah kenapa hati saya cocok kalau Mas Gibran bersanding sama KDM. Itu bisa luar biasa karena sama-sama orang yang bisa tegas, kuat dan juga memberikan dampak baik untuk masyarakat. Ya, ini menarik sekali teman-teman ya pendapat yang disampaikan oleh Bung Prahen Wijaya. Andai kata pada saat Pilpres dulu tahun 2024 ya kan, kita tahu ya kan bahwa ya kan sang jenderal akan membebaskan 2 terpidana korupsi ya kan yang sudah jelas-jelas divonis oleh hakim walaupun belum inkrah ya, belum memiliki kekuatan hukum tetap karena masih ada proses-proses lain yang bisa ditempuh baik oleh jaksa maupun oleh terpidana gitu ya. Tetapi membebaskan 2 koruptor ya dengan abolisi dan amnesti ini sangat menyakiti hati rakyat Indonesia. Kalau kita tahu pasti 58% rakyat Indonesia tidak akan memilih ya kan Pak Jenderal. Iyalah, lanjut. Aku dudu anak buah Pak Jokowi. Tahun 2014 yang aku benci karo Pak Jokowi. 2019 juga sama, tetap timnya Prabowo. Tapi setelah Prabowo dapat kesempatan menjadi presiden, kok saya merasa merasa bersalah. Ternyata nyalinya itu besar Pak Jokowi, besar. Contoh aja itu Blok Ambalat itu, Pak Jokowi nggak mau. Kapal Malaysia masuk, kejar sama TNI. Kalau sekarang, selama masih perundingan, kita kelola bersama. Ampun, ampun bos, ajarene
mbokku Prabowo kalau pidato berapi-api, kadang oke siap, kadang lemes. Nah kok gak konsisten, kayak wong dolanan layangan, tarik ulur. Nah iki lek jarine wong-wong iki medhot Pak Jokowi. Sing pro Pak Jokowi ku lu akeh, rakyat sing dikira goblok lho kabeh pro Jokowi. Nah sing pro mana itu yang lain itu kan wong sing mau pinter-pinter ngakali tapi. Dela aku salah nih, bukti ini aku gawe video yo. Sing ngomen wong sebelah yo akun privat. Ndang ini kan wong pinter ndelikne identitas. Nah aku lo nyata mau golekne omahku yo ono. Lah aku sapa? Aku tim suksesnya Prabowo. Aku pernah jadi koordinator Dapil 6 Kabupaten Kediri. Membawai saksi-saksi. Pas waktu gue gandengane Sandi. Nah iki Pak Prabowo tak golo-golo bano nyaline lah kok tempe. Aduh. Ampun. Iki dolingkas ya nek gebrakan politik besar. Tenan lek memang Pak Prabowo sama Pak Jokowi menjauh, yang jelas ada peristiwa politik lumayan. Koyok-koyok pemaksulan Gibran ini akan terjadi koyok. Masalahnya wis kelompok sebelah wis bergabung jadi satu. Kayak saya Pak Jokowi duwene PSI tok. Tapi jo kuwatir Pak Jokowi, rakyat di belakangmu, termasuk aku pembela Prabowo sing Iya, pernyataan yang menurut saya lumayan panjang teman-teman ya, cukup panjang, 3 menit 22 detik tadi saya hitung. Dan pernyataan netizen barusan sebetulnya bukan satu-satunya yang disampaikan oleh mantan pendukung Wowo mulai tahun 2014, tahun 2019, dan tahun 2024. Tetapi ya kesamaan yang mereka sampaikan adalah yaitu mereka sama-sama kecewa setelah 3 kali memilih sang jenderal dan akhirnya sang jenderal menjadi presiden. Ternyata, ya kan, tidak seperti yang diharapkan. Ya, Jokowi seorang tukang kayu jauh lebih pemberani, lebih tegas, bahkan tidak takut mati demi bangsa dan negara. Mantap. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.